Yuk, jumpa lagi dalam Youth for Christ. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Ceritakan Fakta, Beritakan Data, berpaut pada Lukas, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 4. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan berikan kesempatan untuk kami kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami siap ya Roh Kudus, tuntunlah kami. Dalam Kristus, amin. Yang menjadi fokus pembacaan kita adalah dari Lukas 1 ayat 4. Firman Tuhan begini. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Saya Pendeta Hendra Setia Prasaja. Pelajaran sejarah seringkali menyampaikan bahwa Christopher Columbus adalah penemu benua Amerika pada tahun 1492. Padahal ada data sejarah yang lebih akurat loh, yang mengungkapkan bahwa benua Amerika itu ditemukan pertama kali oleh bangsa Viking pada akhir abad ke-10. Ya, hal ini sering ya terjadi ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang diceritakan dan diberitakan tanpa fakta dan data yang mumpuni. Dalam Lukas 1 ayat 1 sampai dengan 4 menggambarkan hal penting yang dilakukan oleh Lukas. Lukas menulis surat kepada Theophilus, seorang pejabat Romawi dan simpatisan Kristen. Banyak cerita yang diberikan oleh Lukas tentang Yesus Kristus. Ini mau mendorong Lukas untuk lalu melakukan riset dan pengamatan dengan seksama sebelum ia membukukan secara teratur fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan dengan benar. Nah, tulisan Lukas ini menjadi harta karun yang bukan hanya baik bagi Theophilus, melainkan juga bagi generasi-generasi selanjutnya yang membaca tulisannya tentunya ya. Firman Tuhan dan kesaksian tentang Yesus Kristus bukanlah isapan jempol atau mitos, melainkan cerita dan berita yang didasarkan pada fakta dan data. Pilihan sikap yang dilakukan oleh Lukas seyogyanya juga memotivasi kita loh untuk mengenal Yesus dengan penuh kesungguhan dan memperkenalkannya juga melalui media apapun yang kita gunakan. Media sosial yang mempengaruhi hampir seluruh kehidupan kita saat ini sebaiknya juga digunakan untuk menyampaikan data dan fakta, bukan cerita atau berita hoax. Nah, selanjutnya kita bisa juga mempergunakan media sosial ini secara kreatif untuk bercerita dan memberitakan bahwa apa yang diajarkan kepada kita tentang Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh benar. Kita berdoa yuk. Kami bersyukur karena kami mendengar berita tentang Kristus yang hidup, yang kami imani. Terima kasih untuk para orang-orang yang terus menceritakan itu. Hari ini kami mohon, berikanlah kreativitas dan kemampuan kami meneruskan cerita kebangkitan Kristus sebagai cerita yang nyata berdasarkan fakta. Kami mau banyak orang mengenal itu. Tuntunlah kami, sehingga kami boleh menjadi pemberita yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus, amin. Teman-teman, kalau merasa diberkati dengan renungan ini, silakan like dan subscribe, dan bagikan kepada banyak rekan-rekan yang lain, supaya makin banyak yang diberkati. Kita sampai ketemu lagi ya, di lain kesempatan. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.